kita ambil kesempatan ini berdoa. Doa yang kita tidak bisa lupa ialah doa dalam misi. Sejauh mana Tuhan mau kita pergi. Karena apa yang Dia sudah mulai, Dia akan melanjutkannya. Itulah topik doa kita, sehingga kita bisa melihat Allah yang memulainya, Dia jugalah yang akan melanjutkannya. Kita berdoa. Kami mengucap syukur bahwa Allah lah yang memulainya. Allah lah yang sudah memilih kami, sehingga boleh kami menjadi percaya oleh karena Roh Kudus membuat kami lahir kembali. Kami berdoa buat misi yang Tuhan sudah mulai. Sekarang kami berdoa supaya misi yang Tuhan harapkan, yang Tuhan kehendaki, itulah kami doakan. Supaya tangan Allah menuntunnya sampai yang Tuhan rencanakan dalam permulaan ini sampai Kristus datang kedua kali. Bukalah mata kami untuk mengerti daerah mana Tuhan kehendaki, supaya orang itu juga bisa mengetahui namamu dan mereka akan ikut di dalam melihat kemuliaanmu nanti di sorga, dan mereka mengucap syukur kepadamu. Kami hari ini mengucap syukur karena kami bisa melihat dan mengenal bahwa Yesuslah Juru Selamat kami, yang memberikan Roh-Nya yang kudus dan yang memimpin dari hari ke hari. Kami memuji namamu, karena itu kami berdoa buat teman-teman kami yang ada di Tibet, yang dulu kami di sana, Tuhan antarkan. Jamahlah hati mereka kembali. Ini sedang musim panas di daerah mereka. Buatlah mereka mengingat apa yang pernah mereka dengar. Terutama saudara kami yang pernah datang ke negeri ini, dan kami bersama-sama beribadah supaya Roh Kudus sendiri, Roh Tuhan mengungkapkan rahasia kembali supaya dia bisa terhibur dan membaca firman-Mu dan tahu bahwa Engkaulah Allahnya. Demikian juga hari-hari yang mendatang ini, bukakan jugalah kesempatan kepada hamba-hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk pergi dan memberitakan kasih-Mu, sehingga mereka menerima anugerah daripada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca surat Filipi. Kita sudah 2 kali khotbah Filipi. Hari ini kita coba baca dan pelan-pelan kita mengartikannya, apa yang dapat kita mengerti dari yang kita baca. Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-20. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian,
supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Apa yang bisa kita dapat pengertiannya waktu Paulus mengucapkan beberapa yang kita baca. Ayat 20 umpamanya. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Bagaimana kita mencoba mengeksegesi ayat 20 ini? Kalau saya baca ayat 13 mencoba mengartikannya. Ayat 13 itu dikatakan, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Karena tadi di sini dia singgung Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Jadi memang salah satu kerinduan Paulus ialah supaya di mana saja pun dia berada, apakah dia masih hidup ataukah dia mati, tetapi di dalam semua ini kerinduan hatinya dan harapannya supaya nyata Kristus dipermuliakan. Jadi si pembaca surat Filipi, anggota jemaatnya yang baik hati ini bisa terhibur karena Paulus sudah punya ketetapan dalam hidupnya, apapun yang terjadi supaya nyata Kristus dimuliakan di dalam hidupnya. Apakah dia hidup ataukah dia mati, cuma satu tujuannya, hidup. Itulah ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Waktu saya pelajari ini agak sulit mengartikannya, tapi dicobanya di sini. Mati adalah keuntungan itu sepertinya lepas dia daripada semua kesengsaraan itu. Dibuatnya gambarannya seperti yang ada di kayu salib. Waktu Tuhan Yesus katakan kepada penjahat itu, hari ini engkau dan aku bersama-sama di Firdaus. Maka bagi dia jauh lebih baik dalam kematiannya, untung dia. Kalau waktu hidup, hidupnya bagaimana? Jahat dan dimasukkan ke dalam penjara. Tapi waktu matinya di kayu salib bersama-sama dengan Tuhan Yesus, memang itu mendatangkan keuntungan bagi dia. Lepas dia dari penjara, lepas dia daripada seluruh pengaruh kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Itu yang dibuatnya adalah mati adalah untung baginya. Kan kalau penjahat itu, kalau di dunia ini kan jahat dia, akhirnya banyak kesengsaraannya dan dipenjarakan. Tapi begitu dia mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus katakan hari ini engkau dan aku bersama-sama di Taman Firdaus, untunglah ia di dalam kematiannya, karena lepas daripada semua kejahatan dunia ini. Nah, itulah yang dibuatnya untung. Ayat 21 tadi, karena bagiku hidup adalah Kristus. Iya, itu tahu kita ya, Galatia 2:20-nya ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi hidup adalah Kristus di dalam aku. Iya, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jemaat Filipi tahu itu, bahwa memang hidup Paulus ini adalah untuk Kristus. Ya, apakah itu bisa menghiburkan jemaat Filipi waktu Paulus memberikan kesaksiannya kepada mereka
bahwa yang ku kehendaki ialah, katanya ya, supaya dalam segala hal Kristus dimuliakan. Bagiku hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya. Baik, ayat 22. Tetapi ini sebaliknya. Tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Bekerja. Kan itu ya? Iya, bekerja memberi buah. Ya, ini diungkapkannya kepada jemaat Filipi supaya jemaat Filipi tadi tahu. Nah, kalau aku hidup, tetapi jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, memberi menjadi buah itu tadi sudah diceritakannya semua. Walaupun di penjara dia, walaupun di mana saja, dia senantiasa bekerja memberi buah karena pekabaran Injil. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Jadi ini waktu saya baca, ini seperti waktu Tuhan Yesus berdoa katanya. Kalaulah bisa katanya, cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, di sini juga sama penekanannya. Aku didesak dari dua buah pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Iya, di sini katakan tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Maka Paulus dalam bidang ini memberikan kesaksiannya untuk apa dia hidup di bumi. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu, menyerah saja kemana Tuhan kehendaki. Aku didesak dari dua belah pihak. Aku ingin pergi secara kerinduannya dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Ya, itulah dia. Jadi kalau kita baca dari mulai ayat 20, seolah-olah Paulus ini sedang memberikan kesaksiannya kepada jemaat Filipi di dalam hidupnya dia supaya dia menghasilkan buah. Ya, itulah di sini masih terus dalam pikirannya untuk menambahkan orang bisa percaya kepada Kristus, dan aku tidak tahu yang mana yang mau kupilih. Diam bersama dengan Kristus kah? Jadi selamat itu artinya apa? Diam bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Kenapa jauh lebih baik? Karena dia terhindar daripada semua penderitaan yang harus dialaminya sebagai saksi Kristus. Nah, tapi jangan kita lupa, ini buku persekutuan. Kenapa Paulus ucapkan itu? Apakah ini menolong jemaat Filipi waktu membaca ini? Itu yang kita harus pikirkan. Waktu dia mengatakan, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi. Apakah memang Paulus lebih suka ke surga daripada tinggal di bumi? Bisa juga nanti pengertian mereka, ya, jemaat Filipi menganggap apa? Oh, berarti Paulus itu tidak mau lagi datang ke Filipi karena datang ke Filipi mengalami kesengsaraan. Jadi lebih suka dia diam pergi bersama-sama dengan Kristus. Tapi bisa juga kita kedua, bagi Paulus itu diam bersama dengan Kristus itu di sorga, memang itulah cita-citanya. Bisa ya? Nah, jadi diam bersama dengan Kristus itu memang lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia karena kamu. Jadi dalam satu sisi Paulus diam bersama Kristuslah lebih baik menurut dia. Tetapi untuk jemaat Filipi, iya, itu lebih baik aku masih tinggal di dunia ini karena kamu, gitu ya. Iya, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Iya ya. Jadi kalau begitu, kita tinggal di dunia ini untuk keperluan siapa?
Jadi kalau Paulus tanya, oh aku masih tinggal di dunia ini untuk keperluan orang Filipi. Iya, kita entah supaya padat dunia saja pun kan nggak apa-apa tinggal di dunia ini. Bikin penuh ya penduduk dunia tiap hari menjadi tambah. Bisa, ayat 25. Nah, dan dalam keyakinan ini taulah aku. Jadi dari semua peristiwa ini dan dalam semua situasi ini, taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Tadi dia sudah katakan ayat 19. Dikatakan ayat 19 ya. Karena aku tahu, ini juga kan sama ya. Ya. Kan tahu juga di sini. Mari kita baca lagi. Ayat 19. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh dewamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Itulah membuat dia yakin akan selamat. Selamat di sini keluar dari penjara Rom. Bukan selamat masuk surga maksudnya di sini. Selamat keluar dari penjara Rom. Maka disambungnya 25. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian. Sesudah dilihatnya bahwa hidup Paulus masih diperlukan oleh jemaat Filipi. Kalau memang dari segi keinginannya sendiri, dia sudah lebih senang kalau bisa dia diam bersama-sama dengan Kristus. Tetapi karena dilihatnya orang Filipi masih perlu dia. Itulah maka dengan keyakinan ini aku tahu bahwa aku akan masih tinggal dengan kamu, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Jadi kedatangan Paulus, apakah dia nanti ke sana sesudah dia keluar dari penjara Roma, akan menguatkan, membuat mereka lebih maju kalau dia datang lagi ke tempat itu. Tetapi di sini dia memiliki keyakinan. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Inilah caranya menguatkan iman jemaat Filipi. Jadi iman mereka mengatakan, oh kalau dengan demikian, dengan doa kita, kan gitu tadi ya, dengan pertolongan Roh Kudus, dengan karena kita masih perlu Paulus. Itulah sebabnya Paulus memiliki keyakinan dia akan kembali datang kepada jemaat Filipi untuk membuat mereka makin maju dalam iman dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena apabila aku kembali kepada kamu. Benar ya, bahwa surat Filipi memberikan pengharapan kepada jemaat Filipi bahwa Paulus masih kembali datang dan mereka semakin bisa bersuka cita. Sebagaimana waktu dia di penjara di Filipi, lepas dia dari penjara Filipi, kan dikuatkannya lah baik kepala penjara Filipi maupun Lydia yang sudah menjadi anggota jemaatnya. Sekarang pun kalau nanti lepas lagi dari penjara Roma, mereka kembali bersukacita dan lebih maju dalam iman mereka. Inilah yang membuat jemaat Filipi semakin bisa dikuatkan oleh Paulus lewat suratnya ini. Karena dia memiliki keyakinan bahwa dengan semua situasi itu dilihatnya masih diperlukan jemaat Filipi, Paulus ini. Karena itulah Allah mengizinkan dia kembali ke sana oleh karena doa jemaat Filipi dan oleh karena pertolongan Roh Yesus Kristus. Dan dalam keyakinan itulah dia tahu bahwa dia akan kembali ke jemaat Filipi. Dan dengan demikian surat ini bisa menguatkan jemaat Filipi menantikan kedatangan Paulus. Walaupun Paulus masih berada di dalam penjara.
Tapi iman Paulus sudah memiliki keyakinan bahwa dia akan kembali. Maka dikatakannya, karena itu aku tahu, karena aku masih perlu demi kamu, karena itu aku akan kembali datang. Ayat 27. Hanya, ini dimintanya kepada mereka, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Yesus Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Ada permohonan Paulus kepada jemaat Filipi. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Apa maksudnya sini berpadanannya? Iya, kalau nggak tahu kali pun kita bisalah. Hanya hendaklah hidupmu sesuai dengan Injil Yesus Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri satu roh. Rupanya hidup jemaat Filipi yang diminta oleh Paulus, yang berpadanan dengan Injil itu, supaya ada kesatuan jemaat Filipi ini. Karena kan nanti pasal 4 kita tahu bahwa ada percekcokan antara Sintike dan Dunike ini, makanya dimintanya di sini. Sesudah Paulus menyatakan keyakinannya dia akan datang, karena itu aku meminta kepadamu supaya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Berpadanan dengan Injil di sini maksudnya adalah apa? Satu roh. Karena satu Tuhan kita, satu roh kita, satu juru selamat kita. Makanya sesuai dengan Injil, hendaklah kita sesatu roh. Dan apalagi sehati sejiwa. Iya, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Jadi ini dimintanya supaya mereka satu roh, dan supaya mereka dimintanya sehati sejiwa, yaitu dalam perjuangan untuk iman yang timbul dari berita Injil. Itu permohonannya supaya jemaat Filipi bisa maju. Jadi tadi kalau kedatangannya nanti ke sana, supaya imanmu semakin maju, supaya kamu semakin bersukacita dalam iman, di sini rahasianya. Karena kalau nanti datang Paulus memperbaiki jemaat itu menjadi satu kembali, toh bersukacita mereka, tentulah iman mereka semakin maju. Karena inilah kendala yang ada di tengah-tengah jemaat Filipi, membuat mereka sedikit berduka cita karena Paulus tidak datang lagi, dan tidak ada lagi yang mendamaikan antara kedua pemimpin gereja ini. Makanya dia katakan, aku harap mungkin aku masih datang, supaya sukacitamu menjadi sempurna. Tetapi sebelum pun aku datang, aku minta kepadamu supaya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil. Apa berpadanan dengan Injil? Supaya mereka satu roh dan satu jiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Baru 28. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Rupanya masih ada perlawanan orang terhadap jemaat di Filipi. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Baru sambungnya, lawanmu di sini bisa kita lihat itu adalah pasal 16 ayat 16. Itu orang-orang yang society penyembahan roh-roh, waktu perempuan yang dilepaskan dari roh tenung. Itu maksudnya sini lawanmu. Karena nampaknya sampai ayat 28 ini orang itu masih senantiasa mencari kesalahan-kesalahan jemaat Filipi itu. Karena roh tenungnya tadi tidak lagi dapat menguntungkan tuannya. Jadi ada orang dirugikan dalam usahanya di Filipi. Dan itulah lawan mereka.
Dan ternyata di dalam gereja juga pun mereka juga berlawanan satu dengan yang lain. Makanya Paulus katakan, karena demi kepentinganmu itulah aku yakin aku masih bisa datang kepadamu. Jadi dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Lawanmu di sini itulah Kisah Rasul 16 ayat 16 yang tadinya rugi dia karena mereka meninggalkan berhalanya mengikut Yesus. Nampaknya sampai surat ini ditulis mereka masih membenci jemaat Filipi yang sudah merugikan perusahaan penyembahan berhalanya tadi. Berikutnya, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Jadi Paulus berani mengatakan kalau mereka menyembah berhala itu menandakan kebinasaan. Tetapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah. Itu datangnya dari Allah membuat mereka bisa mempercayai. Tadi orang itu mempercayai berhala-berhalanya. Tetapi waktu Paulus khotbah, mereka mempercayai apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu berasal dari Allah sendiri membuat mereka bisa percaya. Ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Ya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus. Karena percaya itu adalah kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi jemaat Filipi dua didapatnya. Karunia untuk percaya dan karunia untuk menderita bersama dengan Kristus. Makanya janganlah kamu ditakutkan oleh lawanmu itu. Karena memang kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi dikaruniakan juga untuk menderita bagi Yesus. Dan itu mungkin mereka, ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Apa maksudnya ini? Dahulu Paulus dalam pergumulannya dipenjarakan di Filipi. Tetapi sekarang mereka dengar dia dipenjarakan di Roma. Masih sama. Maka diungkapkannya tadi ayat 29. Karena kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tetapi juga dikaruniakan untuk menderita untuk Dia. Lihatlah, kan gitu maksudnya. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku. Dilihat mereka dia dipenjarakan di Filipi. Dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Itulah Kisah Rasul pasal 28. Dia berada di Roma. Baru dia katakan kenapa hal ini terjadi. Ya, karena selama dia di daerah Filipi, di daerah Makedonia, di daerah Tesalonika, di daerah Berea, di daerah Korintus, itu kan dekat-dekat semua. Satu bagian daerah Makedonia semua di daerah Filipi ini. Mereka melihat bagaimana Paulus mengalami penderitaan karena Injil itu. Supaya jemaat Filipi bisa mengerti, makanya harus diungkapkannya. Kita bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tapi kita juga mendapat, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi penderitaan itu adalah karunia. Percaya adalah karunia. Kalau Tuhan izinkan juga dia menderita, itu merupakan karunia. Bukan karena dosa mereka lagi, tapi itu karena kasih karunia Allah. Mereka bisa ambil bahagian dalam penderitaan Kristus supaya Injil bisa sampai ke Filipi. Iya. Oke, sampai di sini dulu bagian ini. Nah, sekarang masuk dia pasal 2. Karena pasal 2 ini sangkut pautnya dengan hubungannya tadi
Itulah ayat 27. Hendaklah berpadanan dengan Injil Yesus Kristus. Ya, jadi Paulus mengajarkan kepada jemaat Filipi itu bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi menderita juga adalah bagian karunia. Iya, baik, kita baca ayat ini. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Itulah pasal 2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Baru dia masuk ayat 5, dipilihnyalah Kristus menjadi teladan. Ya. Jadi apa yang ada di dalam Kristus kalau demikian? Yang kita tahu apa yang ada dalam Kristus? Pertobatan, pengampunan dosa, ya. Tetapi adakah yang Anda tahu lebih dalam yang ada dalam Kristus? Ada. Apa katanya tadi? Nasihat. Apalagi yang ada? Penghiburan kasih. Makanya yang di atas tadi sudah dibuat Paulus penghiburan kasih bagi mereka. Dalam hal apa penghiburan kasih? Aku akan masih datang kepadamu. Apalagi penghiburan kasih? Oh, aku dipenjarakan supaya seluruh istana bisa mendengar Injil. Apa penghiburan kasih? Oh, karena pemenjaraanku semakin banyak orang berani memberitakan Injil. Apa penghiburan kasih? Banyak pun motivasi orang mengabarkan Injil. Tidak apalah, kata. Kan ini memberikan penghiburan kasih. Apa yang dimulai Allah dari dahulu sampai sekarang, nanti dia akan melanjutkannya. Itu kan penghiburan yang diungkapkan Paulus kepada jemaat Filipi. Sekarang jadi karena dalam Kristus ada nasihat. Makanya di sini Paulus memberikan nasihat. Ini agak lama kita ya, karena aku ingat guruku. Bisa ada orang di bumi ini satu kali pun dia nggak pernah diberi nasihat, baik oleh gurunya maupun oleh orang tuanya maupun oleh temannya sendiri. Dia belum pernah mendengar nasihat siapapun. Bisa. Makanya di sini dikatakannya di dalam Kristus ada nasihat. Maka Paulus tadi sudah menasihatkan. Kan itu tadi 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Walaupun aku tidak datang, aku mendengar. Kan itu sudah nasihat dia. Iya, makanya di sini surat ini sebagian adalah nasihat. Terpikir pula saya, mana tahu ada juga di antara kita satu kali pun belum pernah mendapat nasihat dari orang lain. Ataupun Kristus sendiri menasehatinya. Karena Paulus kan sering dinasihati Kristus, ya. Iya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, katanya ya. Tidak ada yang akan membahayakan kamu. Janganlah diam, teruslah berbicara. Itu dinasihatinya Paulus waktu dia berada di Korintus, gitu. Nah, makanya Kristus ini ada nasihat, gitu. Ya, jadi kalau kita nggak pernah dinasihati, bagaimana? Ya berarti semuanya kita apa? Ya baiklah. Nggak ada yang salah yang perlu kita diarahkan. Nah, oke. Kedua, ada lagi penghiburan kasih. Jadi kita bisa dihiburkan oleh Yesus sendiri. Nah, ingat ini kukatakan semuanya, kata Tuhan Yesus, ya, supaya kalau itu terjadi, janganlah imanmu
luntur itu kan penghiburan, dan waktu itu terjadi, oh mereka sudah tahu, benarlah dikatakan oleh guruku itu. Baru dalam Kristus ada persekutuan roh. Ini berat ya. Nggak usahlah itu Pak, pasti kami nggak tahu ini. Yang ada paling-paling persekutuan pemuda, kan gitu ya. Persekutuan persambut tahun, persekutuan mahasiswa. Kalau persekutuan roh ini kan namanya roh Allah yang ada di tengah-tengah kita, membuat kita bisa bersatu. Iya, saya pernah ini ada persekutuan roh ini. Kurasa aku pernah mendengar ini. Iya, supaya ada persekutuan roh di dalam persekutuan kami. Jadi bukan persekutuan roh dalam arti organisir, bukan diorganisasikan dia, tetapi memang mereka suka bersekutu karena roh Allah yang mempersatukannya satu dengan yang lain. Persekutuan roh itu mengatur kita dalam persekutuan itu, sehingga terjadilah sesuatu, sehingga kita tidak bisa ditakutkan oleh lawan seperti yang dimaksudkan Paulus tadi. Jadi kalau Sintike dan Unike ini, itu tidak terjadi lagi persekutuan roh di antara mereka. Itulah yang diminta oleh Paulus. Di dalam Kristus ada persekutuan roh. Karena roh Allah ada di dalam kita, roh Allah di dalam orang lain, dan inilah persekutuan roh di dalam Kisah Para Rasul. Di mana orang-orang Yahudi tidak mau menerima orang yang bukan Yahudi. Tetapi waktu mereka sudah sama-sama dibaptis, mereka langsung berkata apa? Allah sudah menerima orang itu. Kita juga harus menerima mereka kalau Allah sudah menerima dia. Itulah persekutuan roh dalam Kisah Para Rasul. Sehingga orang Yahudi yang menganggap lebih baik hidupnya daripada orang-orang yang bukan Yahudi, sekarang mereka sudah memiliki persekutuan roh antara keduanya. Karena roh Allah masing-masing dikaruniakan baik kepada orang Yahudi maupun kepada orang yang bukan Yahudi, dan itulah membuat mereka sama nilainya di hadapan Allah. Inilah persekutuan roh. Apalagi yang ada? Ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku. Dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Negatifnya 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Berarti kalau ada perpecahan, yang pertama kali harus diperhatikan apa? Adakah kepentingan sendiri? Disambungnya lagi, atau puji-pujian yang sia-sia. Dua di situ rupanya. Memang senang dia dipuji dan kita tidak puji. Nah, itulah membuatnya mereka tidak lagi memiliki kesatuan roh. Memang dia mementingkan dirinya sendiri, kita menolaknya, kan terjadi perpecahan. Tapi kalau kesatuan roh tadi itu ada, itu enggak ada. Boleh kita lebih dalam sedikit. Kalau begitu, apakah kepentinganku sendiri ataukah supaya aku dipuji? Itulah menjadi ukuran di dalam persekutuan, supaya persekutuan bisa persekutuan roh. Karena kalau persekutuan roh pasti tidak manusia untung. Karena kalau persekutuan roh pastilah Kristus yang untung. Kurasa itulah metode yang bisa kita pelajari dalam persekutuan surat Filipi yang Paulus berikan nasihat ini. Supaya kita pertama kali mentesting, apakah aku kehilangan puji-pujian, ataukah aku mementingkan diriku sendiri, sehingga tidak terjadi lagi persekutuan roh, tidak terjadi lagi kasih mesra, tidak terjadi lagi satu dengan yang lain, sehingga terjadilah perpecahan karena aku mementingkan diriku sendiri, ideku sendiri, puji-pujianku sendiri, tanpa kita melihat yang kulakukan ini memuliakan Kristuskah atau tidak.
Memang kalau itu tidak memuliakan Kristus, ya pantaslah terjadi perpecahan. Sehingga ukuran kita mementingkan diri sendiri atau puji-pujian haruslah testingnya. Karena kalau Roh Allah memiliki persekutuan, membuat Kristus dimuliakan. Maka tadi Paulus mulai dari hidupnya. Baik hidupku maupun matiku, supaya Kristus senantiasa dipermuliakan. Ini bisa kita tersinggung karena kita tidak dipuji lagi di situ. Karena kita mementingkan kepentingan kita sendiri. Itulah kurasa sebaliknya. Karena Paulus di sini nampaknya ayat 1 dan 2 mendetail kali diuraikannya mengenai persekutuan roh itu. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Berarti mungkinkah di jemaat mencari kepentingannya sendiri? Iya, aku rasa bisa. Umpamanya bagaimana coba? Iya, kami dulu seringkali begini, khotbah sudah diatur jadwalnya. Jam 10 sampai setengah 11 si anu khotbah. Baru nanti setengah 11 si anu nanti khotbah. Rupanya ada kawan ini dihabiskannya semua waktu. Sehingga yang berikutnya nggak dapat bagian lagi. Karena dia mementingkan dirinya sendiri, nggak dipikirkannya orang lain. Ya, mungkin Anda sudah pernah dengar di sekolah teologi kami juga, inilah mementingkan diri sendiri. Kalau kami dulu satu meja itu 4 orang, itu satu nasi, satu supnya, satu ikannya. Kalau ikan kan sudah lumayan ya, telurnya 4 gitu. Karena dulu kalau makan itu setengah telur itu sudah hebat itu, bagi 2. Jadi ada telurnya gitu, dibagi-bagi gitu. Jadi ada kawan kami ini sangat mementingkan diri sendiri. Karena di sana biasanya kami diperhatikan gizi di asrama. Makanya telur itu bagian makanan yang nomor 1, tambah ikan asin. Itu nggak bisa nggak. Nah baru ada dibuat tulang supaya sup namanya ya, supaya ada sedikit proteinnya dari daging gitu. Jadi setiap mangkok ini sudah disiapkan satu tulangnya satu mangkok, satu tempat 4 orang gitu. Jadi ada kawan ini tiap makan pindah mejanya supaya dia senantiasa mendapatkan tulangnya itu. Nah, jadi dia mejanya terus pindah-pindah, meja 1 nanti siang, oh malam nanti pindah dia ke meja 4, oh besok dia sudah di meja 5 gitu. Jadi nggak dilihat orang bahwa memang dia mementingkan dirinya sendiri. Tapi puji Tuhan gitu ya, karena Roh Allah tidak bisa dibohongi. Akhirnya bertobatlah dia, menceritakan hidupnya senantiasa mementingkan diri sendiri. Jadi sudah amin kan, biasanya kan dosen mimpin kami gitu. Amin, langsung dia yang duluan taruh nasi, taruh sayur semuanya. Orang lain belum, ya dapatnya duluan senantiasa. Yang telurnya pun yang paling besar, belahannya kan bisa juga pas-pas sekali. Jadi memang akhirnya toh nggak bisa dia tahan. Waktu dia memberikan renungan kuras pada waktu itu, karena kami gantian khotbah. Nah waktu itulah diungkapkannya bagaimana dia masih hidup dengan kepentingannya sendiri dan pujian. Yang paling lucu ada lagi, yang satu lagi ini puji-pujian. Asal foto, nggak pernah dia mau di belakang, senantiasa digencetkan di depan supaya fotonya terus di depan. Akhirnya tahu juga dia di dalam dirinya ini, apa saja pun aku mau menonjol di dalam semua kelas kami katanya. Itulah di sini rupanya yang terjadi. Kurasa kita kan nggak ada satu pun ini, nggak ada, karena kita kan semuanya sudah hidup kita sepadan dengan berpadanan dengan Injil gitu ya. Ya aku tidak tahu, karena aku tidak terlalu suka foto kan gitu maksudku. Ya tapi ini dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang rupanya yang sia-sia. Artinya tahu kan artinya sia-sia ya? Nggak dihitung Yesus. Ini yang dimaksudkannya sia-sia, tidak dihitung Yesus, puji-pujian itu katanya, tidak dihitung Yesus, kepentingan kita itu katanya. Itulah dengan sebaliknya, ini ada sebaliknya lagi. Hendaklah dengan rendah hati
Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, ya betulkah itu ya? Oh, dia yang lebih utama dari aku sendiri. Maka dialah yang duluan, aku di belakang saja, gitu ya. Nah, jadi kalau kita menganggap, ya kalau kita sadar dia yang lebih utama daripada diri kita sendiri, kurasa persekutuan roh bisa terjadi. Roh Kudus pun tidak menjadi berduka cita. Disambungnya lagi ya, sebaliknya, hendalah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kurasa ini harus kita jelaskan sedikit. Apa maksudnya rendah hati? Yang seorang menganggap yang lain lebih utama. Kurasa jalan keluarnya cuma satu. Kalau kita sudah belajar kisah para rasul, apapun diungkapkannya, kalau memang nanti bukan dari Allah, pastinya apa? Enggak akan jadi. Itu membuat kita bisa rendah hati. Tapi kalau memang berasal dari Allah, nanti apapun didiamkan pun nanti munculnya kepada permukaan, sehingga itu yang terjadi. Daripada terjadi persaingan, membuat Roh Kudus menjadi berduka cita. Kurasa itu sikap yang paling tepat di hadapan Allah. Ya, apa yang dimaksudkan Allah pasti nanti itu yang terjadi. Jadi daripada mempertahankan diri sendiri, dan kita tidak lagi merendahkan hati seorang terhadap yang lain. Anggaplah orang itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya, ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, itulah kepentingan orang lain juga. Ya. Kalau kita sekarang di sini, kalau air, Anda masih jaga-jaga atau enggak? Enggak tahu kah? Iya, nggak tahu. Kalau kami dulu sudah diperingatkan, air kita cuma 1 drum, yang mandi 10 orang. Jadi ingat orang di belakang, jangan nanti dijarok semua, akhirnya di belakang tak punya air lagi. Kalau zaman kami, begitu kami di sini. Karena mula-mula pun kita di Kabanjahe sudah seringnya datang mahasiswa untuk Bible camp ke rumah kita. Dan pada waktu itu kita belum punya sumber bor karena kita kan nyewa rumah. Jadi air cuma 1 bak. Jadi yang mandi 20 orang. Jadi langsung itu di situ. Sebanyak 20 orang masih di belakangmu, ingat orang lain supaya nanti dia tidak merasa sorot habis semua yang di belakang tak bagian air lagi. Itu yang dimasukkannya di sini. Memperhatikan kepentingan orang lain. Jangan kepentingan diri kita sendiri. Ya, ikan di tengah. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Jadi Sintike dan Unike ini kemungkinannya kepentingannya sendiri yang diutamakannya, mungkinnya di dalam pekabaran Injil. Karena mereka ini kan kawan sekerja Paulus. Tapi dia sendiri yang ngotot, kepentingannya sendiri yang diutamakannya. Itulah di sini. Tetapi kepentingan orang lain juga. Ya, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Wah, bagus ya. Jadi kita menerima Yesus, kita harus menerima apa? Pikiran dan perasaan Kristus. Jadi Kristus punya pikiran dan punya perasaan. Waktu kita terima dia, kita terimalah Kristus sebagaimana pikirannya dan sebagaimana perasaannya. Jadi Yesus, kata Paulus tadi apa? Kristus hidup di dalam aku, ya, apa katanya tadi ya? Iya, mati aku lebih sukanya pergi ke surga, kan katanya tadi ya. Diam bersama-sama dengan Kristus. Oh, tapi itu kan kepentinganku sendiri nanti. Kan begitu tadinya tadi ya. Kalau kepentinganku sudah jauh, aku lebih suka berdiam bersama-sama dengan Kristus daripada tinggal di bumi. Oh, tapi karena kepentinganmu. Nah, kan dia tidak mementingkan pikirannya
sendiri, dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Karena itulah aku yakin aku masih datang kepadamu. Kan itulah pikiran dan perasaan Kristus, supaya sukacitamu semakin bertambah. Dan apalagi tadi dikatakannya, supaya kemegahanmu di dalam Kristus pun bertambah. Jadi kita menerima Yesus bukan saja untuk mengampuni dosa ya, tapi kita juga menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa pikiran dan perasaan Kristus? Itulah ke bawah. Pertama, itu dikatakannya ya, walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankannya. Jadi jaga-jaga jangan nanti dipertahankan diri kita. Aku sebagai pendeta di sini ya, aku harus begini ya. Itu dia tidak menaruh pikiran sebagai Kristus. Ya, karena di sini pikiran Kristus salah satu apa? Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Ya, yang harus dia pertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristuslah satu-satunya manusia yang merendahkan diri di dunia ini. Baru berikutnya ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa yang kita dapat tentang kristologi di dalam ayat 5 sampai 11? Kurasa satu yang mau dikatakannya. Karena tadi kita masuk dalam persekutuan roh. Lihatlah katanya, walaupun dia adalah Allah sendiri, tapi tidak menganggap dirinya sama seperti Allah dan mau merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib. Sambungannya apa? Itulah sebabnya, kan gitu ya? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Rupanya terjadi perpecahan ini karena takut kita direndahkan. Rupanya direndahkan, kalau memang itu menurut pikiran Kristus, maka datang harinya bagaimana? Tuhan akan mengangkatkan kita. Tidak ada bedanya dengan Rasul Petrus ya. 1 Petrus pasal 5 juga dikatakan itu ya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Allah, maka pada waktunya dia akan mengangkat engkau. Sama. Jadi di sini merendahkan diri, di sini mengosongkan diri, di sini menganggap orang lain lebih penting, itu hanya menunggu waktunya. Kapan Anda akan diangkatkan oleh Allah sendiri? Itu yang salah satu di sini penekanannya dalam kristologi yang hubungannya dengan merendahkan diri, sebagaimana jemaat Filipi. Karena mereka dua-dua kan hebat. Sintike, Eunike, kan dua-dua mereka hebat sebagai kawan sekerja Paulus. Tetapi di dalam mengosongkan diri seperti Yesus, itulah yang membuat mereka tidak lagi terjadi kesehatian. Tetapi Paulus mengatakan hal ini, memiliki pikiran Kristus dan memiliki perasaan Kristus, nanti datang saatnya dia akan mengangkatkan kamunya. Jadi nggak usah kali mempertahankan harga diri, supaya tunggu Tuhan yang akan mengangkatkannya. Itulah kalau kristologinya, kalau kita lihat dari etika Kristen dalam Filipi pasal 2 ini. Daripada dipertahankannya, nanti terjadi perpecahan kesatuan dalam roh, sehingga mereka tidak lagi diangkatkan oleh Allah. Sehingga nanti lawan mereka itu bisa menjadi menang.
dan sukacita mereka dan kebanggaan mereka dan sukacita mereka bisa menjadi hilang. Jadi kalau kristologinya ini saya tidak eksegesi kali satu persatu, tapi langsung dia kepada kesimpulan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Demikian jugalah yang diharapkan Paulus kepada jemaat dia ada di Filipi ini, supaya terjadi memikirkan kepentingan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Tapi tunggu tanggal mainnya akan sama. Sebagaimana Kristus nanti akan ditinggikan, kamu juga akan ditinggikan. Tapi kalau berebut, nah itu nanti sudah seperti akan. Akan itu kan berebut dia ya. Waktu saya membaca cerita akan, tahu kan cerita akan waktu mengalahkan tanah Kanaannya. Belum diperintahkan Tuhan, langsung diambilnya. Didahuluinya Tuhan. Tetapi sesudah itu, sesudah akan dihukum, Tuhan tahu mereka merindukan semua jarahan itu. Akhirnya kata Tuhan apa? Ambillah, jarahlah semuanya. Tetapi sebelumnya akan menjadi korban. Tetapi generasi berikutnya tidak, karena dia menunggu kapan Allah memberikannya. Satu etika kekristenan di tengah-tengah rumah Kristen di Barat. Ini nanti kamu perhatikan sekali. Kurasa aku juga melihat hal itu menjadi kesan. Kalau anak mereka katakanlah belum masuk SD. Ya tahu kita itu, belum masuk SD. Kita tidak bisa memberikan kue apapun kepada anaknya. Pasti dia akan berkata, "Mam," katanya, "bolehkah aku makan kue itu?" Itulah dia. Kita tidak bisa memberikan apapun kepada anak mereka langsung, kecuali dia bertanya kepada ibunya, "Mam, bolehkah aku makan es krim ini?" Kalau nanti mamanya katakan boleh, barulah dia makan. Karena mereka meminta apa yang diberikan ibunya, itulah menjadi bagiannya. Tetapi kalau kita mementingkan diri sendiri bagaimana? Sebelum pun ditawarkan, kita langsung jarmus saja karena kita mementingkan diri sendiri. Kalau nanti Anda menyelidiki, di manakah salahnya akan? Waktu saya membaca kitab Joshua itu, kasihan akan ini. Sesudah dia dihukum, semua tentara orang Israel bisa menjarah bagian-bagian yang mereka kalahkan setiap kota demi kota. Bahkan dibawanya nanti jarahan itu pun ke kedua suku yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Tetapi akan sudah menderita karena dia ambil apa yang dilarang. Ini juga sama. Kalau kita mementingkan diri sendiri, maka bisa kita bayangkan kita sikukan saja Allah karena kita yang lebih penting. Itu tidak rendah hati, sebagaimana buah Roh Kudus adalah rendah hati. Mempersilakannya. Kapan Allah mau beri, itulah menjadi bagianku. Seperti anak kecil tadi, dia bertanya kepada ibunya. Kalau ibunya katakan ambil, katanya, barulah bisa dia ambil. Sehingga anak-anak mereka dididik dalam bentuk ini, sehingga dia tidak mengambil seperti yang dia mau, tetapi dia permisi kepada ibunya. Nanti ibunya akan kasih tahu, semua boleh kamu ambil. Nah, disinilah kalau kita belajar kristologinya di sini, penderitaan dan kerendahan Yesus itulah menjadi perasaan dan pikiran orang Filipi yang diharapkan oleh Paulus menjadi bagian mereka, supaya sukacita mereka senantiasa semakin dan bermegahlah mereka di dalam semua hidup mereka waktu menghadapi lawan mereka itu. Inilah makanya di dalam Kristus ada nasihat. Di sini Paulus memberikan nasihat ke tengah-tengah persekutuan itu. Nah, sampai disinilah kerasa malam ini. Mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur
kalau di dalam Kristus itu ada nasihat. Dan memang di dalam persekutuan perlu ada nasihat. Dan ciri nasihat itu adalah seperti Kristus, memiliki pikiran, dan seperti Kristus juga memiliki perasaan, merendahkan diri, mengutamakan orang lain daripada diri sendiri. Kami berdoa supaya kalau kami melihat, kami mencari puji-pujian yang sia-sia, kami mencari kepentingan diri kami sendiri, kami sadar bahwa itu bukan dari buah pikiran Kristus yang sudah kami pelajari. Kami berdoa supaya Roh Kudus membuat kami semakin kudus sampai pada hari kedatangan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mengucap syukur kalau boleh kami beribadah malam ini bersama-sama dengan jemaat-Mu. Kami tidak lupa Tuhan kami Yesus besok kembali hari Senin. Dan ini sudah bulan Agustus. Kami mengucap syukur dalam tangan-Mu yang melindungi kami dari COVID-19 ini. Karena itu dalam bulan Agustus ini pun kami mohon ke hadapan-Mu. Lindungilah jajaran jemaat-Mu perjanjiannya ini. Kami hanya berlindung di bawah sayap naungan-Mu. Hanya Engkau yang sanggup menjagai kami. Walaupun kami berhati-hati sejauh yang kami ingat, tapi Engkaulah yang satu-satunya. Dan kami berdoa buat obat COVID-19 itu, termasuk vaksinnya itu, supaya bisa tangan Tuhan kami sendiri memberikannya. Berkatilah yang semua pakar-pakar yang sedang mengusahakannya, supaya bisa kami terlindung dan bisa ada obat itu, masih ada kedamaian kami hidup di bumi. Engkaulah Allah kami dan daripadamu-lah penghiburan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.